Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum berkurangnya utilitas atas suatu barang menjelaskan bahwa semakin banyak suatu barang yang kita gunakan atau konsumsi, semakin sedikit kepuasan yang kita peroleh dari setiap unit tambahan. Contoh sederhananya adalah ketika kamu makan sebungkus nasi padang. Suapan pertama mungkin terasa luar biasa, tetapi saat kamu mencapai suapan ke-8, suapan itu memiliki kenikmatan yang kurang dibandingkan suapan-suapan sebelumnya. Bahkan, kamu mungkin tidak menginginkannya lagi. Apakah itu berlaku pada uang? Apakah kita akan merasa bosan ketika sudah memiliki terlalu banyak uang? Dalam banyak kasus, tidak. Kenapa? Karena uang tidak kita dapatkan untuk bentuk fisiknya, tetapi untuk kemampuannya dalam menjembatani kita mendapatkan jasa atau barang lain. Apakah ini berarti hukum berkurangnya utilitas tidak berlaku pada uang? Bukan begitu. Hukum berkurangnya utilitas tetap berlaku pada uang, tetapi terjadi begitu lambat dibandingkan barang lainnya seperti pakaian atau kendaraan. Misalnya, jika penghasilan kita per bulan hanya 1 juta, mendapat tambahan 500.000 akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dengan tambahan uang itu, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup lebih baik. Cerita menjadi berbeda ketika kita memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Tambahan 500.000 memang masih bersifat positif, tapi tidak seberpengaruh seperti sebelumnya. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa utilitas dari uang tambahan menurun seiring dengan semakin banyaknya uang yang kita miliki, kenapa kita masih ingin mengumpulkan kekayaan yang lebih banyak? Alasannya jelas, meskipun nantinya tambahan uang tidak lagi memberikan kebahagiaan atau kepuasan yang signifikan, uang yang lebih banyak bisa membantu kita memenuhi tujuan hidup yang lebih besar. Dan untuk benar-benar bisa mencapainya, kita harus bisa mengambil keputusan finansial yang tepat. Bisa kamu tebak, sebagian dari kita masih kesulitan dalam hal ini. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Mana yang akan kamu pilih? Menghabiskan uang 30.000 untuk membeli rokok setiap hari atau menabungnya untuk mengikuti e-course yang dapat meningkatkan keterampilanmu? Pilihan apapun bisa dipahami, tapi poin pentingnya adalah setiap kali kita membuat suatu pilihan, kita mengorbankan manfaat dari pilihan yang lain. Para ekonom menyebutnya sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Tapi, jika kedua pilihan menawarkan manfaat, apa yang sebaiknya kita pilih? Jika kita ingin membangun kehidupan finansial yang lebih baik, jawabannya jelas, kita harus mengutamakan pilihan yang menawarkan manfaat jangka panjang. Ini berarti, kita seharusnya menabung uang untuk membeli kelas agar bisa belajar keterampilan baru daripada menghabiskannya untuk membeli rokok yang meningkatkan risiko terkena penyakit. Tentu saja, itu hanya mudah diucapkan. Kenyataan yang kerap terjadi adalah sebaliknya. Kita sering mengorbankan keuntungan jangka panjang demi kepuasan sesaat. Kenapa? Dalam ilmu ekonomi standar, kita diasumsikan membuat keputusan finansial secara rasional yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan berdasarkan informasi yang tersedia. Namun, menjadi lebih akurat untuk mengatakan bahwa kita menggunakan ekonomi perilaku di mana keputusan finansial kita dibentuk oleh banyak faktor seperti psikologis, kognitif, emosional, budaya, dan sosial yang cenderung membuat keputusan finansial kita tidak rasional. But a basic finding, well replicated in psychology, decision theory, and so on, is that people are myopic and that they weigh immediate consequences much more than delayed. There is in fact brain research that indicates that there are special brain circuits that respond to relatively immediate consequences as against other brain circuits that react to more delayed consequences. And we tend to be more rational about the more delayed consequences than about the immediate ones. Maka dari itu, untuk meminimalisir keputusan yang tidak rasional, kita harus mengutamakan keuntungan jangka panjang dengan mempertimbangkan lebih banyak perspektif. Bagaimana pilihan yang aku ambil sekarang mempengaruhi tujuan jangka panjangku? Apakah keputusan yang kau buat ini membantu meningkatkan kualitas hidupku di masa depan, atau justru membahayakan kesehatan fisik, mental, dan keuangan? Dengan penggunaan sumber daya yang sama, adakah pilihan lain yang lebih baik? Semakin banyak hal yang kita pertimbangkan, semakin dekat diri kita dengan keputusan finansial yang bisa menghasilkan manfaat lebih besar di masa depan. Kita harus paham bahwa keputusan ekonomi yang paling penting untuk kesejahteraan seseorang adalah keputusan untuk mengorbankan sesuatu saat ini yang akan berdampak pada masa depan individu. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti kita tidak memberi izin diri untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Ini hanya mengingatkan kepada kita bahwa harus ada porsi yang tepat. Jadi, apakah kamu akan menggunakan sumber dayamu untuk rutin membeli kopi di kafe, atau menabung, bermalas-malasan, atau belajar keahlian berpenghasilan tinggi, impulsive buying,
atau investasi untuk dana pensiun. Semakin sering kita membuat keputusan finansial yang tidak tepat, semakin sulit diri kita mencapai kepuasan jangka panjang. Individuals who manage to overcome this, they're going to end up richer and they're going to be emotionally much calmer because they are not thinking and they're not reacting to losses as they occur, to immediate losses, but they have that long view and they evaluate the wealth that they collect. But I love the money. I have nothing against money. Give me all the money you want. I will not refuse. Because I've been dead broke so many times. I've been so dead broke, starved so long. I realize the value of money. It's tremendous. Money is magic. Kehidupan kita dapat dibagi menjadi beberapa area, dan untuk menunjang semua ini, kita memerlukan uang yang cukup. Sayangnya, perjalanan kita dalam membangun kondisi keuangan yang sehat dihadapkan beberapa masalah, seperti pola asuh orang tua yang kurang tepat, kelemahan dalam sistem pendidikan, kenyataan pahit di dunia kerja, dan permasalahan dalam uang itu sendiri. Tidak cukup sampai di situ, kita juga menjadi bagian dari masalah ini. Menyalahkan hal eksternal mungkin memang bisa melegakan perasaan untuk sesaat, tapi tidak peduli dari mana kita memulainya, tidak peduli berapa banyak privilege yang kita miliki, perbaikan kondisi keuangan hanya bisa dicapai melalui tindakan yang bertanggung jawab. Tunggu, kenapa harus repot-repot mencoba jika mengambil tanggung jawab masih tidak menjamin kita mencapai kehidupan finansial yang kita idamkan? If there are things you really care about, then you make effort to control them. If you don't care as much, just let the chaos take over. There's nothing you can do about it. Ini artinya, jika benar-benar peduli dengan kesehatan finansial, kita seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kendali lebih atas keadaan keuangan kita. Semakin banyak hal yang ada dalam kendali, semakin baik diri kita menghadapi ketidakpastian. Tapi, terlalu memfokuskan waktu, energi, perasaan, dan pikiran hanya untuk hal-hal yang sejalan dengan tujuan finansial membawa konsekuensi yang besar. Kita yang rela bekerja lebih keras atau melakukan lebih dari satu pekerjaan demi mendapatkan uang tambahan akan memiliki sedikit waktu untuk membangun hubungan yang berkualitas, menjaga kesehatan mental, atau merawat kesejahteraan fisik kita. Masalah lain yang sering terjadi adalah kita yang terlalu kaku dengan hasil akhir, seperti menjadi kaya, mendapatkan keuntungan besar dalam investasi, atau mencapai kebebasan finansial, tidak hanya membuat kita sulit menikmati proses, tapi juga membuat kita lebih mudah mengabaikan checkpoint atau tahapan penting yang seharusnya kita capai terlebih dahulu. Perhatikan ini. Ini adalah piramida perencanaan keuangan, sebuah panduan visual untuk mencapai kondisi keuangan yang sehat, langkah demi langkah, checkpoint demi checkpoint. Meskipun piramida ini memiliki berbagai versi, semuanya memiliki dua pencapaian besar yang sama, kenyamanan finansial dan keamanan finansial. Dalam penerapannya, sebelum mengusahakan kenyamanan finansial seperti investasi, kita harus terlebih dahulu mencapai keamanan finansial seperti memiliki penghasilan yang lebih banyak daripada pengeluaran, memiliki dana darurat, atau memprioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi. Kenapa ini penting? Karena tanpa keamanan finansial, fondasi keuangan kita rapuh dan bisa mengotori aspek kehidupan lainnya. Misalnya, kita yang tidak memiliki dana darurat bisa saja berinvestasi di saham. Dengan percaya diri, kita melewati tahapan keamanan finansial untuk mengejar kenyamanan finansial. Tapi coba pikir, apa yang terjadi jika nanti ada pengeluaran yang tidak terduga dan hasil dari investasi kita masih tidak sesuai dengan target? Ini tidak hanya dapat mengganggu stabilitas keuangan, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental atau kualitas hubungan kita dengan orang lain. Maka dari itu, kepercayaan diri untuk mengusahakan kenyamanan finansial tidaklah cukup. Kita perlu kepercayaan diri yang tepat, kepercayaan diri yang bisa membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih baik. Jadi, kepercayaan diri yang tepat itu seperti apa? Daniel Kahneman memiliki jawabannya soal ini. The primary information is in its provenance. Where does it come from? Does it come from true expertise, or does it come from what many of us call judgment heuristics, which are very different processes, which also give rise to confidence, but are not based in the same way? Dari penjelasan tersebut, ada dua jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang pertama adalah kepercayaan diri yang berasal dari heuristik penilaian.
Di sini, rasa percaya diri kita didasarkan hanya pada seberapa masuk akal dan meyakinkan cerita yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Sedangkan kepercayaan diri yang kedua adalah kepercayaan diri yang lahir dari keahlian yang berbasis data dan fakta. Keputusan finansial dibuat dari pertimbangan kuantitas dan kualitas informasi. Jelas, kita memerlukan kepercayaan diri tipe kedua yang bisa memperbesar peluang kita untuk mencapai kehidupan finansial yang sehat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara agar kita bisa mengembangkan kepercayaan diri tipe kedua? Jawabannya adalah dengan memahami lingkaran kompetensi. Pada tahun 1996, Warren Buffett menulis surat kepada investor Berkshire Hathaway dan memaparkan konsep yang ia sebut sebagai lingkaran kompetensi. Di dalam lingkaran, berisi hal-hal yang sangat kita pahami dan kuasai dengan baik. Kita memahami resiko, cara kerja, aturan yang harus diikuti, dan peluang di area ini, sehingga kita dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Sedangkan di luar lingkaran adalah area yang berisi hal-hal yang kita pahami secara terbatas atau tidak kita pahami sama sekali. Terlibat dalam area ini dapat menyebabkan keputusan yang bisa memperburuk kondisi keuangan. Menariknya, kita seringkali sulit membedakan antara apa yang sebenarnya kita ketahui dan apa yang kita pikir kita ketahui. Ini tidak selalu terjadi karena kita membohongi diri sendiri. Terkadang, ini karena kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Misalnya, hanya karena mengetahui prinsip dasar beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi, kita sangat merasa percaya diri untuk berinvestasi di saham. Keputusan yang tidak didukung oleh pengetahuan lain yang relevan semacam ini masuk ke dalam kepercayaan diri tipe pertama. Sedangkan kepercayaan diri tipe kedua adalah ketika keputusan untuk berinvestasi saham ditimbang menggunakan cara pandang yang lebih luas, seperti memahami cara kerja saham, tren pasar, kondisi keuangan perusahaan, apa saja yang mempengaruhi harganya, serta faktor eksternal dan internal lain yang bisa mengubah jalannya investasi. Kita juga harus ingat bahwa sebaik apapun kita mendalami suatu hal dan sebanyak apapun subjek yang ada di dalam lingkaran kompetensi, tidak ada jaminan bahwa kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Tapi di sini kita memang tidak mengejar kepastian. Yang kita usahakan adalah mendapatkan gambaran lebih jelas tentang batasan pengetahuan kita agar keputusan yang kita buat benar-benar didasarkan pada hal-hal yang kita pahami dengan baik. Dengan melakukannya, kita bisa meminimalkan resiko gagal dan meningkatkan peluang berhasil. Ini juga berlaku untuk hal-hal lain yang mempengaruhi hidup kita. Oke, sekarang kita memiliki gambaran yang utuh dalam melihat ketiga hal ini. Pertama, kita harus memulai perjalanan finansial dari pemahaman tentang lingkaran kompetensi, mempelajari hal-hal yang penting bagi kualitas hidup kita, juga keahlian-keahlian yang paling mempengaruhi kehidupan finansial kita. Untuk apa? Untuk mengembangkan kepercayaan diri berbasis keahlian. Dengan ini, kita bisa memiliki gambaran yang lebih akurat tentang apa yang harus kita perjuangkan, dan keputusan finansial dalam menerapkan piramida perencanaan keuangan akan menjadi lebih baik. Semua ini bukanlah aturan kaku yang harus dan cocok diikuti semua orang. Ini hanyalah gambaran alternatif tentang bagaimana cara mengambil keputusan finansial yang berfokus pada manfaat jangka panjang. Kita tidak hanya bisa menghasilkan uang untuk hari ini, tetapi juga bisa mengelolanya untuk menghadapi masa depan. Catatan penting lain yang harus diingat adalah, apapun cara yang kita lakukan untuk mengusahakan kehidupan finansial yang sehat, garis besarnya selalu sama. Semakin banyak realitas kehidupan yang bisa kita petakan, semakin jelas tantangan eksternal dan internal yang kita hadapi. Dengan ini, kita bisa membuat rencana keuangan yang realistis dan mampu mengusahakannya dengan ekspektasi yang sesuai. Garis finishnya adalah, kita tidak hanya hidup untuk menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan uang untuk hidup.